Sebuah kapal motor penumpang atau Roro mengalami kesulitan bersandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Minggu siang. Hal itu kemungkinan besar akibat angin kencang dan gelombang tinggi di sekitar dermaga. Salah satunya yakni kapal Trimas Kanaya, bahkan sampai harus bermanuver sebanyak 3 kali untuk mencari posisi bersandar yang pas. Petugas pelabuhan bekerja ekstra membantu nahkoda merapatkan kapalnya ke dermaga. Setelah berupaya sekitar 3 jam, kapal feri bermuatan mobil, motor, dan penumpang pejalan kaki ini bisa bersandar dengan selamat meski sempat membuat para penumpang kapal khawatir. Sulit sandar kapal Roro berakibat pada menumpuknya penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa di area parkir dermaga. Mereka terpaksa menunggu berjam-jam untuk naik ke kapal. Dan nunggu berapa lama? Sekitar 20 menit. 20 menit. Nah. Apa aja Bang siapin kalau pas menyeberang ini? Ya yang terutama sih makanan. Makanan. Kartu vaksin nggak? Pakai? Ya wajib itu kartu vaksin. Rapid nggak tadi? Rapid. Rapid ya. Kalau kartu vaksin itu kan kalau kartu vaksin kan berlakunya seumur hidup tuh. Tapi kalau rapid kan 1 kali 24 jam. Belum ada keterangan resmi dari pihak otoritas pelabuhan terkait peristiwa ini. Namun kondisi cuaca ekstrim di Selat Sunda terpantau pihak BMKG terjadi sudah sejak beberapa pekan terakhir. Para nahkoda diimbau untuk berhati-hati saat berlayar dan bersandar di pelabuhan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. 20 ABK kapal KM EMJ7 yang dinyatakan hilang di perairan Tenggano, Bengkulu Utara sejak 11 Agustus 2021 lalu belum juga ditemukan. Minggu pagi, keluarga dari 20 ABK KM EM7 mendatangi kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI di Sukarambe, Bandar Lampung. Mereka meminta bantuan kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait agar pencarian para korban kembali dilanjutkan. Terkaitnya kita dilarang juga sempat ya kemarin kami nggak dilibatkan sih. Pihak keluarga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan pemilik kapal motor EMJ7, namun pihak perusahaan terkesan lepas tangan dan mengikhlaskan musibah tersebut. Pihak keluarga berharap para korban bisa ditemukan meski dalam kondisi nasib terburuk. Kita mulai dari mana ya? Jadi kami ke sini untuk memohon bantuan kepada pihak PBHI untuk mendorong perusahaan tetap melakukan pencarian secara maksimal. Selama ini pihak keluarga ke perusahaan komunikasi sudah, tapi dari pihak perusahaan sekarang saat ini bahasanya hanya untuk monitor saja. Itu. Jadi tidak ada langkah-langkah maksimal pencarian itu, hanya bahasa setiap kami tanya hanya tunggu kabar, tidak ada info hanya seperti itu saja. Untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung, saya berharap besar untuk ikut membantu kami rakyat kecil untuk mencari adik-adik kami dan anak-anak kami di mana berada, karena sudah 2 bulan ini tidak ada titik terangnya sama sekali. Saya harap adik saya dan teman-temannya cepat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dia berada. Pihak PBHI Lampung mengaku akan mendampingi para korban agar pencarian kembali dilanjutkan oleh pemerintah, dalam hal ini Basarnas. Langkah awal PBHI akan berkoordinasi dengan Basarnas Lampung. Karena daerah mereka hilang itu berbatasan dengan samudra Cina Selatan dan berpotensi memang pencarian nggak bakal maksimal karena untuk Basarnas Lampung sendiri tidak bisa lintas antar negara kan, makanya kami mau ya dengan koordinasi dengan keluarga kami mau mendorong stakeholder di Lampung dan di nasional agar dapat membantu dan bisa memberi kepastian anak-anak ini masih hidup atau sudah tidak ada lagi kan itu. Kapal motor EMJ7 dinyatakan hilang kontak sejak 11 Agustus 2021 lalu. Kapal pencari ikan tersebut berangkat dari dermaga Lempasing, Bandar Lampung dan terakhir terdeteksi di perairan Laut Enggano, Bengkulu Utara. Saat itu Basarnas telah melakukan pencarian selama sepekan, namun hasilnya KM EMJ7 berikut 20 ABK-nya tidak ditemukan. Dan berikut nama-nama ABK KM EM7 yang dinyatakan hilang tenggelam di Laut Engganon, Bengkulu Utara. Obaja Tandaung, Eko Suprayitno,
Wawan, David Sripiala, Belvan Lesbaun, Erdon Kiriman, Wahyu Aditya, Andi Darmawan, Arnolus, Yohanis Wilko, Yogi Andrian, Wahyu Darmawijaya, Bima Ananda, Raihan, M. Kadafi, Dede Syafarudin, Heri Seprianto, Jimmy R. Fernandes, Andika Saputra, dan Rizky Tantowi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak ada lihat-lihat korban, Pak. Polres Tanggamus Sabtu lalu menggelar vaksinasi bagi masyarakat Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur. Desa terpencil yang disambangi ini merupakan wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan karena berada di wilayah perbukitan Tanggamus. Untuk sampai ke lokasi, vaksinator, peralatan medis, vaksin COVID-19, serta paket sembako yang akan dibagikan untuk warga harus diangkut secara transit dari mobil yang dilanjutkan dengan motor. Sebab jalan menuju Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur tidak bisa dilalui mobil. Perjalanan melalui jalan yang terjal, licin, dan sisi jalan terdapat jurang, serta tebing pun akhirnya bisa ditaklukkan dengan motor trail. Pada hari pertama ada 60 warga yang telah disuntik vaksin COVID-19. Karena hasil evaluasi masih banyak masyarakat kita yang belum divaksin. Dan kesulitan daripada masyarakat untuk mendatangi gerai-gerai vaksin ini cukup sulit. Nah, di daerah Pekon ini berhubung akses tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga tim vaksinator dari Polres Tanggamus yang datang langsung memvaksin masyarakat di 2 Pekon ini. Pelaksanaan vaksinasi bagi warga Dusun Waikandis dan Sindang Sari, Desa Kampung Baru ini disambut senang warga. Mereka tidak menyangka jika program vaksinasi akan sampai ke wilayahnya. Perwakilan dari Pekon, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk Polres yang sudah mengadakan kegiatan ini, sangat membantu masyarakat, terutama di wilayah yang cukup terisolir, yang medannya susah. Jadwal vaksinasi di desa ini dilaksanakan 2 hari hingga hari Minggu kemarin. Warga yang telah disuntik vaksin COVID-19 diminta tetap menjalankan protokol kesehatan agar penularan COVID-19 dapat dihindari. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Ribu warga Bandar Lampung mengikuti vaksinasi dosis pertama jenis Pfizer pada kegiatan gebyar vaksinasi COVID-19 di lapangan Saburai Enggal, Jumat pagi. Vaksinasi COVID-19 diikuti warga dari 20 kecamatan se-Bandar Lampung secara bertahap. Masing-masing kecamatan mendapat jatah hingga 400 dosis setiap harinya. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan 60.000 dosis vaksin Pfizer yang baru dikirim pemerintah pusat khusus untuk masyarakat umum yang belum pernah disuntik vaksin COVID-19. Percepatan vaksinasi terus dilakukan Pemkot Bandar Lampung bersama Forkopimda untuk mengejar target pada Desember 2021. Semua masyarakat Bandar Lampung sudah disuntik vaksinasi COVID-19. Untuk mempercepat vaksinasi yang ada di Kota Bandar Lampung, karena target kita Desember, kita semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung sudah divaksinasi, dan insya Allah bulan Januari kita sudah masuk di zona aman. Kita minta tolong kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, ya jangan takut untuk divaksin, karena ini untuk imun kita. Kalau kita divaksin, insya Allah kita sudah mendapatkan imun yang baik, tapi jangan lupa tetap memakai masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Ternyata tidak hanya warga Bandar Lampung, warga dari daerah lain pun diperbolehkan ikut vaksinasi, sehingga mereka sangat senang dan merasa terbantu.
nggak sakit ternyata. Jadi pas saya pikir vaksin itu dampaknya banyak gitu ya, ternyata nggak juga. Setelah udah vaksin ya biasa aja. Kenapa baru sekarang Mbak vaksinnya? Ya karena sebelumnya mesti daftar dulu ke puskes gitu, belum ada kuotanya untuk vaksinasi. Baik ya, bagus. Udah divaksin tadi? Udah dong. Udah. Gimana Mbak rasanya? Rasanya nggak ada rasa, cuma deg-degannya aja. Oh, takut tadi ya? Cuma ada takut aja. efeknya nggak Mbak? Nggak tahu ya, karena saya baru pertama ini divaksin. Semoga aja nggak apa-apa lah, sehat-sehat aja. Ya. Pemkot Bandar Lampung kian gencar menggelar vaksinasi setelah statusnya kini berada di zona kuning dengan PPKM level 2. Data dari Pemkot, dari 870.000 warga, sudah sebanyak 522.536 warga telah disuntik vaksin dosis pertama dan 290.732 disuntik dosis kedua. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.